Selamat datang di channel Islam Topik. Sebelum Anda mendengarkan, sebaiknya nyamankan posisi duduk Anda. Tenangkan perasaan Anda, serta diawali dengan membaca basmalah. Mari mendengarkan. Pertanyaannya sederhana, misal saya pribadi itu sering menilai seseorang dari caranya berterima kasih. Jadi ketika anggaplah sudah ada yang saya lakukan secara pribadi, terus sempat tadi bilang tidak usah menunggu terima kasihnya karena itu mempengaruhi keikhlasan. Niatan saya itu hanya ingin melihat apakah orang ini layak untuk ditolong untuk kedua kalinya. Oh, gitu aja. saudara layak ditolong nggak? Masya Allah. Karena Nah, itu jawabannya. Emang saya layak ditolong nggak? Jangan dong. Bukan urusan kita. Urusan kita itu menolong dengan ikhlas. oke. Oke? Iya, terima kasih banyak, Kak. Senang lihat menulis, mencatat itu ditulis. Iya, Ya bagus. Alhamdulillah. terima kasih. Allah tahu ada yang daya ingat diantara kita kuat. Ini kan rata-rata kuat daya ingatnya. Semua effort, semua yang ikhtiar yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Hasilnya juga berbeda-beda. Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi pertanyaannya apa? Gitu aja. Jadi tentang pembelajaran agama tuh misalnya kayak gimana tuh, Al-Hikam gitu loh. Baik, jadi belajar agama tuh bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal jadi baik deh. Ini orang kehidupannya akan baik. Apa yang Allah beri? Yang Allah beri adalah paham agama. Jadi kalau anak dikasih gelar, pangkat, penampilan cakep, badannya bagus, pinter, IQ-nya tinggi, kemudian berprestasi dalam berbagai bidang, tapi tidak punya kepedulian kepada agama, ini masih jauh. Nah, kita sering menilai prestasi seseorang itu dari casing. Makanya kalau ini orang kira-kira bakal baik tidak? Ulama tuh memberikan 3 ciri ya. Ini akhwat kalau mau nyari jodoh, wah ini langsung ngangguk. Ibu nggak usah ikut ngangguk. Nih 3 cirinya. 1, dia semangat tidak belajar agamanya. Tapi belajarnya itu bukan untuk gelar, bukan untuk status, bukan untuk diakui banyaknya ilmu. Tidak, dia belajar karena ingin dekat dengan Allah, ingin kenal kepada Allah, ingin bisa mengabdi ke Allah. Karena akhlak itu datangnya dari iman, iman datangnya dari ilmu. Ini rumusnya. Jadi kalau kenapa itu akhlaknya kok jelek, berarti imannya masih lemah. Karena iman makin kuat, akhlak langsung naik sendiri. Nah, orang yang senang belajar agama dengan benar, itu cirinya imannya meningkat. Buahnya pribadinya makin baik. Berarti benar tuh belajar agamanya. Pembelajar sejati itu bukan yang senang belajar saja, tapi belajar dan mengamalkan. Itu pembelajar. Jadi
ilmu seseorang itu dilihatnya bukan dari apa yang dia tahu, tapi dari apa yang dia amalkan. Apa artinya tahu ilmu sholat tapi tidak sholat? Dua, nih akhwat, dia zuhud tidak, pecinta dunia atau tidak? Kalau orang itu pecinta dunia, susah, dia bertengkar terus, berkeribet hidupnya. Cinta dunia itu apa? Kagum kepada duniawi ini, mengagung-agungkan mobil, rumah, harta, gelar. Bukan tidak boleh punya, nggak ada masalah. Nabi Sulaiman juga sangat kaya, ya, punya kerajaan. Sahabat Nabi banyak kaya, tapi tidak mengagung-agungkan duniawi dan tidak lengket di hatinya. Ini kuncinya. Kalau dunia udah mengagung-agungkan, kalau ada orang berpangkat, orang yang berharta, sepertinya gimana ketemu artis populer, gimana. Tapi nggak pernah peduli kepada ketakwaan, padahal yang mulia tuh yang takwa. Ini bermasalah nantinya. Dia akan sibuk mengabdi kepada dunia nanti, dan itu tidak bisa bahagia. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumbernya dari berbagai kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau orang ini, dia mungkin takdirnya kaya, mungkin takdirnya gelarnya panjang, mungkin takdirnya jabatannya tinggi, tapi biasa weh, nggak merasa mulia dengan casing. Dan tidak berat, mau pensiun yang apa-apa, enteng lah dunia ini, ya. Yang ketiga adalah fokus kepada memperbaiki diri. Tidak ribet dengan kesalahan orang. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi fokusnya adalah PDLT. Anak belum baik, kesalahan saya nih. Saya belum jadi contoh. Saya belum sungguh-sungguh doa. Istri bersikap kurang baik, pasti ada kesalahan saya. Kenapa jadi pada manyun gini semua? Berat. Nah, berat itulah yang jadi berat. Karena sudah buruk sangka kepada Allah. Berat ya, hese jika itu yang terjadi. Bismillah aja. Dan nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Allah tahu kita mampu, tinggal mujahadah atau tidak. Latihannya adalah berhenti ngarap-ngarap dari makhluk. Fokus aja, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Dah nggak apa-apa. Selamat Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga hari-hari Anda penuh dengan cinta. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Menasehati diri saya juga diri teman-teman semua itu dari yang salah dan kita para aulia yang pertama dari sesat. Jadi ini